Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Agak deg-degan dengan koneksi internet nih, Bu Ibu. Halo. Semoga bisa. Alhamdulillah. Halo. Hai, Yasmin. benar. Lancar kan? Hai, udah bisa lihat? Cari angle dulu. Oke. Udah ada beberapa viewers yang bergabung nih di live kita hari ini. Halo, apa Sudah. kabar? G agak muter-muter deh. Halo? Agak-agak connectionnya agak-agak oke. Sekarang udah bisa. Sorry. Ya. Mm-mm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa-sapa dulu kali ya buat yang pada udah Oke. join. Iya, Ada betul. wow, ada tadi udah sampai Vene. Oh Ini iya. halo Bunda Gema Delicia, Bunda Wisha, Bunda Mutia. Wow, banyak ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai nih di Bisa Ya. Basi sesi kedua Ya, dengan kemarin Yasmin Nur pertama ya. Edwina. Ya, Ya. kemarin udah kita sesi pertama sama Mutia ngebahas Mm-mm. soal emosi anak. Nah, hari Iya. ini kita mau bahas tentang kegalauan ibu-ibu di saat di rumah aja nih, yaitu Tentang main bingung sama anak. gimana. Iya, bingung apa sih ngapain lagi nih di rumah sama anak. Kayak 24 jam sama anak udah mulai bosen, udah bingung mau kasih kegiatan apa ke anak-anaknya. Nah, hari ini kita Mm-mm. mau bahas tentang ide-ide permainan, ide-ide bermain yang stimulatif tapi tanpa ribet, tanpa banyak persiapan, langsung bisa dimainin sama anak-anaknya, tapi bisa menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Nah, sudah Mm-mm. datang narasumber kita hari ini, Yasminer Edwina. Hai. Terima kasih undangannya untuk Iya. Ibun. Ibunnya Terima kasih Nara ini. Bunda. Iya. Ya. Nah, Yasmin ini teman aku dari kuliah. Kita Mm-mm. dari dulu sekelas kayaknya sekelas terus ya. Iya, Belajar kayak dari semester S1-nya. 1 S1 ya Ya, udah kelas S1 terus. udah sekelas terus. Terus sekarang sudah menjadi psikolog klinis anak dan aktif berpraktik di 3 generasi. Boleh perkenalan dulu, Mbak Iya. Yasmin? Halo semuanya yang udah join, ya lumayan lah ya, ada 10 orang di jam segini. Ya, Mungkin ibu-ibu antara lagi nidurin anaknya atau lagi ribet-ribet anak ya, tapi makasih yang udah sempetin datang, bukan datang ya, nonton. mendengarkan, nonton ya, nonton. Dan makasih juga untuk Ibu Nenara nih Large yang udah bikin project apa tadi? Bisa Bisa basi. Basi. Bisa Basi Bincang kali ini santai bareng bareng psikolog. psikolog ya. Itu berfaedah banget di hari-hari kita di rumah aja ini. Walaupun kita berdua emang seringnya di rumah aja ya ibu-ibu, Betul. tapi ada kegiatan ini supaya lebih bermanfaat di sore hari Benar. ini. Ya, perkenalkan, namaku Yasmin, Yasmin Nur Edwina, aku psikolog anak, dan sekarang ini aktif berpraktek di 3 generasi. Sebetulnya di 3 generasi juga selain praktek, aku dan teman-teman psikolog di 3 generasi juga sekarang lagi mulai bikin kelas-kelas online. Jadi mungkin kalau ada yang mau Aku gabung ikutan. juga, Aku udah ya kan? ikutan. Kemarin ini ya, seminggu ini ada 3 kelas online. Mungkin kalau ada yang mau gabung juga, boleh lihat di Instagram 3 generasi. Terus kalau praktek, karena sekarang lagi pandemi, jadi lewat konseling online dulu. Jadi mungkin kalau ada yang memang butuh Yeah. konsultasi, tetap bisa di rumah, tapi lewat online. Iya, biar masalahnya juga tetap terselesaikan tapi nggak perlu keluar rumah ya. Jadi bisa Iya, konsultasi online. betul sekali. Oke, Jadi kalau gitu kita mulai aja kali ya. Udah boleh, boleh, lumayan boleh. Iya. banyak nih yang bergabung hari ini. Nah, kita kan mau Hmm. bahas tentang ide bermain sama anak ya, Ya, Min. bener banget bermain. Nah, tapi sebelumnya kenapa sih sebenarnya penting banget buat anak-anak tuh bermain? Kayaknya
dunia anak-anak tuh katanya kan dunia bermain. Nah, Iya, kenapa bener. sih penting banget anak-anak itu dikasih waktu untuk bermain? Mm-mm. Bermain itu sepenting apa? Sepenting apa bermain? Nih, sebelum kita bahas bermain di anak, aku juga mau tekanin kalau sebelumnya dari yang menarik dari hasil penelitian-penelitian itu, bermain itu sebetulnya penting untuk semua orang. Bahkan bukan Oh, cuma anak-anak, kita juga orang dewasa tuh penting loh untuk main. Cuma kadang kita mikirnya, main mah cuma buat anak-anak hmm. aja, kayak gitu. Padahal kalau kita bermain tuh dan persepsi orang tentang main tuh selalu dengan mainan anak-anak ya. Iya nggak Mm-mm. sih? Kalau persepsinya Iya. main tuh pasti harus beli mainan, itu ya Mm-mm. cuma anak-anak. Padahal kalau tanpa sadar, kalau kayak kita orang dewasa, buka Instagram, terus misalkan karaokean, terus Hmm. nonton, olahraga. Nah itu sebetulnya kita bisa sebut juga sebagai kegiatan main buat orang dewasa. Kalau bapak-bapak Karena mungkin main game ya, iya, bapak-bapak. mungkin lebih erat kalau main Pengalaman selain buat gue, anak-anak, bapak-bapak yang main ya, dibilangnya ibu-ibu kayaknya tuh nggak pernah main gitu ibu-ibu. Padahal mungkin kalau misalkan ada yang sukanya masak itu main juga loh untuk ibu-ibu oh, karena itu kan bisa merilis hormon untuk kebahagiaan kan mm-mm. sebetulnya main itu. Nah ini kita balik lagi kenapa penting juga untuk anak, Bermain. karena di main itu juga sarana untuk rekreasi, eksplorasi, belajar, kerja. Jadi kalau orang dewasa kan suka beda-beda, pisah-pisah ya. Kerja ya Mm-mm. kerja, belajar ya belajar, main ya Mm-mm. main. Kalau untuk anak, semua kegiatan yang kita anggap tuh ada berbagai kegiatan kita sehari-hari, itu disebutnya ya main buat anak. Mau itu kerja, belajar. Nah, kenapa jadinya penting? Karena ketika main, Mm-mm. itu kan unsur yang terpenting itu kita harus fun ya. Seneng gitu, Mm-mm. happy. Nah, ketika kita happy, itu bisa naikin imun anak. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita bisa naikin imun, jadi lebih sehat, jadi lebih terhindar Mm-mm. penyakit. Oh. Terhindar juga dari stres, terus juga anak juga bisa stres loh. Walaupun kita nggak tahu, juga bisa stres anak juga. Kalau Mm-mm. kayak anaknya sering tantrum, bisa itu salah satu tanda mungkin misalkan dia terlalu apa ya overwhelmed dengan kondisi yang ada. Bisa Mm-mm. lewat main. Oh gitu ya. Nah, Jadi uh, ternyata bermain itu selain bermanfaat untuk aspek perkembangannya juga di imunnya tadi ya, kesehatan anak juga bisa iya, berpengaruh ya. iya, karena jadi lebih happy, anak banyak gerak juga itu bisa meningkatin happy. Dan ketika happy, pokoknya kondisi happy itu bisa bikin kita lebih menyerap pelajaran. Itu kondisi siap belajar itu kalau kita happy. Makanya di Mm-mm. anak-anak dengan bermain dia kan belajar juga ya, Mm-mm. belajar juga. Makanya kenapa di anak itu belajar itu disarankan yang playful, karena ketika kita Mm-mm. main kan jadi happy. Nah itu kondisi siap belajar, jadi lebih menyerap otaknya itu. Begitu. Oh, pantesan aja Hmm. anak usia dini kan juga, apalagi anak usia dini ya, Uh-uh. setiap saat itu jadi momen belajarnya dia gitu kan. Jadi Iya. ketika dia dikasih kesempatan buat main, explore Mm-mm. segala hal, Mm-mm. jadinya Mm. penyerapannya juga lebih mantep deh gitu. Gitu Nah, kalau awalnya. tapi kan sebenarnya kalau permainan tuh luas banget ya. Maksudnya bermain tuh luas Mm-mm. banget. Mm-mm. Kata Yasmin tadi dari usia bayi sampai dewasa semua bisa bermain. Nah, Mm-mm. ada nggak sih tahap-tahap perkembangan bermain yang Mm-mm. berkembang di usia-usia tertentu? Mm-mm. Nah, iya benar banget kalau di setiap anak tuh kan pasti ada tahap-tahap perkembangannya ya. Begitu juga dengan bermain. Pernah nggak sih kadang kita tuh misalkan anak aku sama anaknya Large kan kita toddler ya anaknya ya. Umur Mm-mm. anakku 1 tahun, anaknya Large juga 18 bulan 1,5 tahun. Kadang kan kita suka ya bawa playdate sama temennya gitu. Terus pas playdate, kan kadang ada yang punya harapan, ya playdate ya main bareng dong mereka, ngapain playdate Mm-mm. main sendiri-sendiri gitu kan, punya anggapan seperti itu mungkin ada beberapa. Padahal kalau secara perkembangan, emang kalau anak usianya masih 1 tahun tuh, memang secara tahap perkembangan bermain ya mereka tuh masih mainnya tuh Kayaknya sendiri. sebentar, Yasmin. Kayaknya ini agak Ya, putus-putus deh. oh Kalau gitu ya. komen dong boleh, yang lagi nonton boleh komen kira-kira Mm-mm. koneksinya cukup jelas nggak ya? Kalau di aku sih jelas ya,
Kalau di aku jelas. Yang lain jelas nggak ya? Boleh komen ya kalau misalnya nggak jelas. Tapi kalau misalnya nggak ada yang komen berarti kita anggap jelas aja kali ya. Kayak Oke, boleh mudah-mudahan ya. dilanjutkan, Jelas kok Bun Jasmine. tuh, ada Oke. cukup jelas. Oke. Tadi perkembangan ya. Kayak kita berharap anak umur 1,5 tahun lagi playdate terus mainnya bareng gitu. Kita berharapnya kadang ya, mungkin ada punya harapan kayak gitu. Padahal di usianya masih kalau 0 sampai 2 tahun itu anak tuh memang berada di tahapnya bermain sendiri. Bermain sendiri dia tuh fokus, ya asik aja sama mainannya sendiri dan fokus aja gitu sama tubuhnya dia. Kadang kan lihat anak-anak bayi gitu atau 1 tahun dia megang-megangin kaki, mau makan kaki gitu nggak sih Nara? Iya, Afkar tuh suka kayak dulu. gitu. Iya kan ya. Bahkan sekarang dia kalau lagi duduk tuh suka tiba-tiba ngapain lah tangannya kutek-kutek Iya. tangan lah, terus tiba-tiba duduk terus dia gigit-gigit kakinya gitu. Nah itu adalah sebenarnya memang itu mereka lagi main sebetulnya dan itu emang wajar di usia segitu untuk main sendiri gitu. Nah selanjutnya baru setelah asik main sendiri mereka mulailah lagi bisa pas lagi playdate misalkan dari kejauhan cuma ngeliatin temennya doang main, cuma ngeliatin aja dia asik main tapi juga ngeliatin cuma observasi aja nih anak yang lagi main berkelompok. Nah itu tuh salah satu tanda dia mulai mau tertarik untuk main bareng. Setelah itu join lah mereka bermain bareng. Tapi kan Nara sama Afkar pernah juga ya main bareng. Nara asik sama batu, Afkar asik merangkak-merangkak gitu ya. Nah itu tahap perkembangan yang baik juga. Mereka ada di satu tempat tapi main bareng-bareng. Iya, paralel gitu bareng. Setelah itu barulah mereka kalau udah lebih besar sekitar usia TK, baru mereka bisa main tuh bareng-bareng di satu grup. Kurang lebih kayak gitu sih kalau misalkan secara gambaran untuk perkembangannya gitu. Bermain. Baru setelah itu nextnya lagi main dengan aturan ya, ada juga ya. Ada juga kalau udah lebih Bisa besar ya, dikasih permainan yang ada aturannya. Ya, terus main bola yang memang ada aturan ya kayak gitu. Oke, oh jadi gitu ya. Jadi kalau iya bener anak-anak yang kecil-kecil tuh bahkan mainin dirinya sendiri, mainin tangan, mainin kaki itu tuh termasuk bermain ya buat anak-anak. Jadi sesimpel itu, Bun. Permainan tuh nggak harus yang ribet-ribet gitu. Nah, zaman sekarang apalagi yang masih kecil-kecil ya. Terus zaman sekarang tuh kadang-kadang jadi ada social pressure juga, banyak orang Bener tua banget. yang suka berbikinan, Iya, apalagi ada sensor Instagram. replay, dan lain-lain. Iya, apalagi di Instagram ya sekarang ya. Di Instagram kayaknya tuh ibu-ibu rajin gitu ya bikin sensor replay sendiri lah, apalah macam-macam nggak pakai kardus. Aduh, aku mah orangnya nggak kreatif Bun. Jadi kayak kadang lihatnya kayak aduh gimana ya. Pas dulu belum punya anak, ntar kalau punya anak harus berbikinan gitu juga atau enggak ya. Tapi setelah menyadari kondisi diri dan juga tahu kayak nggak harus juga kayak gitu. Jadi mungkin ini aku mau berpesan juga kayak berpegangan erat lah kita bersama-sama ibu-ibu yang agak mager, terus kurang kreatif, mungkin nilai keseniannya agak kurang dulu, kayak it's okay gitu, kita nggak jadi orang tua yang kurang baik kok kalau kita nggak ikut-ikutan kayak ibu yang lain untuk bikin-bikin. Bukan berarti itu lebay ya, mungkin ada yang bilang lebay banget bikin-bikin, enggak juga, itu baik juga buat mereka. Buat anaknya juga emang suka gitu ya, emang suka kayak Largi juga termasuk yang suka loh, bisa lihat di Nara belajar di rumah. Cuma ya kan dibanding aku magernya. Iya, dibanding aku Largi tuh lebih kreatif, lebih rajin untuk bikinan gitu, dan nggak ada salahnya bikin-bikin, tapi nggak ada salahnya juga Bu kalau misalkan aduh nggak ada waktu deh. Nah hari ini kita bakal bahas gimana trik-triknya dan supaya lebih tenang, kayak nggak harus ya bikin-bikin kayak gitu untuk anak. Betul. Gimana tuh? Iya. Kita udah gak sabar nih. Ini kayaknya banyak nih yang setuju ya. Nih, terima banyak kasih yang setuju. Udah menyuarakan jiwa magerku, kata Ayunda Tiara. Oke. Kayak suara nih? Hati. Gimana jadi, ya? Sebetulnya gimana nih? Trik-triknya, iya. Nah, kan suka bingung ya kadang main buat anak emangnya apa sih yang cocok? Beli mainan edukatif? Mungkin orang mikir gitu deh, gini dulu.
ketika mau main sama anak, berpikirnya kan sekarang ya, karena aku Mm-mm. ngelihatnya banyak ibu-ibu muda yang mikirnya, oh mau main sama anak, duh harus bikin-bikin. Mm-mm. Pertama itu, oke, untuk yang rajin, oke langsung bikin-bikin. Yang kedua, aku males nih bikin-bikin, beli aja deh mainan edukatif, Mm-mm. ya kan? Yang Sedangkan kedua, mahal-mahal tuh biasanya. pilihan kedua, beli aja deh mainan edukatif. Terus akhirnya tiba-tiba numpuk aja mainan di rumah gitu ya, Hmm. mainan-mainan edukatif. Padahal tuh kembali lagi sebetulnya kalau ditanya, jadi sebetulnya harus yang kayak gimana permainannya itu yang kita beli, Mm-mm. mainan yang harus kita buat. Sebetulnya balik lagi ke kebutuhannya apa. Sebetulnya kita itu mau kasih mainan ke anak, mau bikin mainan buat anak, apa sih tujuannya? Apakah cuma biar anak ada kegiatan aja, Mm-mm. atau kayak semua ibu-ibu tuh main, ya udah deh aku main juga, nggak bisa buatin, beliin aja deh yang penting ada mainan, kayak cuma biar tenang aja anak tuh punya kegiatan main. Nggak gitu juga, karena sebetulnya ya menyesuaikan aja sama kebutuhannya. Misalkan apa namanya, kayak Afkar misalkan, anakku dia suka nih lagi mau kita ajarin misalkan masuk-masuknya sesuatu. Ya udah kita mau ajarin nendang, lempar-lempar, ya udah berarti aku beli bola deh gitu, ya udah baru dia beli Hmm. bola. Jadi ya memang menyesuaikan aja sama kebutuhannya gitu, Kebutuhan. pertama itu. Nah, menyesuaikan aja sama kebutuhannya, dan nggak usah milih juga sih, mendingan edukatif atau bikin ya atau Mm-mm. apa ya, dua-duanya apapun mainannya selama anak itu enjoy, fun. Bahkan kan anak-anak kadang sukanya mainnya yang ada di rumah aja, kayak plastik, terus gelas, ya nggak sih kayak gitu, Iya, kayak soalnya kadang-kadang kita panci-panci. udah ya kita udah beli, terus habis itu Mm-mm. yang dimainin tuh barang yang bukan mainan, ya kan? Iya, iya, Dia lebih milih barang yang bukan mainan dibanding uh, mainan. iya betul banget. Kadang-kadang karena mereka kan sebetulnya melihat, mereka kan ini mungkin ini aku bahasnya anak yang toddler ya, yang masih kecil-kecil dulu. Mereka kan Mm-mm. melihat ada apa yang ada di sekitarnya, belajar lewat apa yang Mm-mm. dilihat, apa yang dia cium, apa yang dia dengar. Mungkin dia lihat kok kita sibuk banget nih sama banyak hal, panci lah, alat make up lah, laptop, gelas, piring. Mereka kan sehari-hari intens melihat itu ya, Mm-mm. melihat melihat itu semua. Nah, jadi kan Benda-benda. mereka tertarik, iya benda-benda. Jadi mereka kan, aduh, aduh, Mohon maaf, jadi tertariklah, lanjut lanjut. jatuh bun. Mm-mm. Jadi tertariklah mereka sama benda-benda itu gitu ya. Mereka tertarik sama benda-benda yang emang mereka suka itu. Nah terus terkait bermain juga, sebetulnya kita tuh bisa nggak usah milih-milihnya aduh bikin atau edukatif. Kita lihatlah, main itu ada dua, alat main. Satu Mm-mm. tuh mainan yang simple, open ended toys. Itu tuh seperti mainan-mainan yang apa namanya? Apa tuh namanya? Tunggu, katanya ada yang bilang kalau kresek-kresek gambarku. Iya enggak ya? Oke, Ada yang bilang gambarnya kresek-kresek. sebentar. Beginilah ya kalau IG live. Iya, kalau online dan Mm-mm. mengandalkan koneksi internet, mohon maaf ya ibu-ibu. Kalau Mm-mm. misalnya jelas, tolong komen dong biar kita bisa lanjut. Mm-mm. Agak delay kayaknya ya. Ya nggak Mm-mm. sih? Iya, iya. Soalnya sebenarnya kalau di aku agak putus-putus, cuman masih bisa diikutin gitu. Di aku sendiri sih bisa bisa sih lanjut. Nggak jelas. Emang jelas maksudnya. Kalau di aku jelas. Oke. Okay. Oke. Suaranya masih oke okay, katanya. Oke. Ya udah masih oke lah ya. Kalau yang penting ada suaranya, ya Iya, nggak sih? Ya. iya betul, betul, Ini ada betul. suaranya. Oke deh. Tadi ada dua tipe. Oh, cara main ya. Tipe mainan. Mm-mm. Yang pertama tuh open ended. Open Open ended. ended. Nah, open ended tuh adalah mainan yang simple aja gitu. Makin simple mainannya, video patah-patah tapi suara lancar. Oke. Mm-mm. Ya lanjut. Kita lanjut aja ya, Gia. Nggak apa-apa ya? Kayak gitu. Halo? Halo.
Lanjut, G, lanjut. Iya, oke lanjut aja. Lanjut aja, Gak apa-apa. oke. Apa-apa ya. Iya, jadi mainan tuh sebetulnya ada dua. Yang open-ended itu mainan-mainan yang simpel kayak balok, plastik doang, itu. Atau misalkan apa sih anak-anak apa deh Nara yang kira-kira yang kayak gitu tuh yang Nara suka mainin tas, kresek. Ya nggak Iya, sih? red sleting, apa? Buka tutup dompet, Resleting, dompet bukan Ibun. bola ya, bola, Mm-mm. balok. Pokoknya yang memang bukan mainan-mainan yang apa ya canggih-canggih gitulah. Itu kita sebutnya Mm-mm. biasanya open ended toys. Karena dia Mm-mm. simple, simple Mm-mm. tapi bisa macem-macem dimainin sama anak. Terserah anak mau Mm-mm. diapain aja. Itu pertama. Yang kedua, ada mainan yang emang yang kayak misalkan dipencet ada suaranya. Terus misalkan ya Mm-mm. mainan-mainan yang banyak dijual kan biasanya yang berteknologi kan itu ya, bisa dipencet, ada suara dan lain-lain. Ya. Nah, kenapa kadang anak tuh lebih bosan, gampang bosan sama mainan-mainan yang kita bilang beneran mainan? Mm-mm. Soalnya ya udah fungsinya Fungsinya kadang-kadang itu aja. iya itu aja. Makanya anak lebih suka explore karena dia sukanya explore ya. Ya udah mainan berbagai yang bukan mainan beneran juga dia pakai. Karena itu mereka lebih apa ya? Mereka lebih bisa explore, bisa ngelakuin sesuka mereka, mau diapain aja tuh bisa gitu. Mm-mm. Dan akan lebih banyak kejutan-kejutan yang mereka Mm-mm. rasakan. Misalkan lagi main panci, centreng, ada suaranya nih. Suaranya. Terus tiba-tiba main plastik, dikeremes, wah ada juga suaranya. Dilempar juga bisa, dimasukin apapun ke gelas, misalnya Nah. gelas plastik ya. Mm-mm. Masukin apapun ke gelas plastik juga bisa. Kayak banyak aja gitu. Kalau anaknya Mm-mm. udah bisa numpuk-numpuk, gelasnya ada banyak atau baloknya ada banyak, ditumpuk-tumpuk juga bisa. Mm-mm. Kalau anaknya udah bisa gambar, dari balok itu bisa dia cetak supaya dia gambar gitu. Jadi kayak sekali satu mainan langsung bahkan bisa Bisa kalau balok banyak ya. ya bisa banyak gitu, bisa Mm-mm. banyak. Fungsinya bisa melatih kreativitasnya juga kalau yang open ended. Bukan berarti yang ada di pasaran buruk, tapi maksudnya lebih baik diseimbangkan apa isi Mm-mm. mainan mainan-mainan yang dipakai di rumah itu ya seimbang lah. Ada yang memang yang teknologi, ada juga yang open ended gitu. Open Itu ended kalau gitu. mainan ya, itu kalau mainan. Mm-mm. Terus Emang suka selain mm-mm, permainan, selain menggunakan mainan, mm-mm. ada juga berarti yang nggak harus menggunakan mainan nih. Nah, iya, ini yang paling gampang. Paling disukai sama ibu-ibu yang tadi banyak nih suara hati ibu-ibu mager katanya. Suara hati ibu-ibu mager sebetulnya kalau main sama anak itu ada nggak sih yang ya udah deh nggak usah disiap-siapin apapun gitu ya, nggak Biar usah nggak repot disiapin beres-beresnya biar nggak juga, ya nggak repot sih? ya biar nggak repot beres-beres ya. Jadi aku bakalan bagi penjelasannya nih, ada yang main yang simple anti ribet-ribet kalau kita main sama anak. Jadi ibu main sama anak, ayah main sama anak, atau anak main sama ayah ibunya. Itu ada kegiatan itu, sama satu lagi main anti ribet yang anaknya main sendiri. Ini yang Nah, menarik. itu yang ditunggu-tunggu tuh. Anaknya Independent main play, main sendiri, mandiri. independent play. Mm-mm. Itu banyak juga sebetulnya yang ibu-ibu suka nanya. Pernah juga ada yang nanya ke aku, boleh nggak sih anakku nih main dibiarin aja main sendiri. Abisnya kalau main sendiri itu aku bisa istirahat. Ya nggak sih Atau bisa ibu-ibu? masak, atau yang lagi Mm-mm. WFH, Iya, WFH bisa juga kerja, bisa kerja. ya kan? Eh, aduh, aku tuh merasa bersalah. Ini aku salah satu aja ya. Salah satu dia bilang kalau boleh nggak sih anak tuh main sendiri? Karena pertama aku jadi bisa istirahat walaupun cuma 15 menit, bisa makan atau bisa masak atau ngelakuin apapun gitu. Dia bilang dia khawatir kalau ngebiarin anak main sendiri, aduh ntar anaknya tidak terstimulasi dong gitu. Pernah nggak Larga punya kekhawatiran kayak gitu juga? Pernah sih, dan terutama sebenarnya kekhawatirannya juga kalau misalnya dia main sendiri takut Mm-mm. melakukan sesuatu yang nggak aman. Ya, Nah, itu juga ya, sih itu juga kekhawatirannya. kan ya kekhawatirannya. Nah sekarang jadi ada dua ya, itu main anti ribet yang Mm-mm. emang kita main sama anak. Yang kedua yang anaknya bisa main sendiri, itu gimana caranya gitu. Sekarang pertama yang kita dulu nih, kita main sama anak.
Gimana? Karena walaupun kita memberikan anak waktu main sendiri, tentunya sebagai orang tua harus punya special time sama anak. Harus ada waktu main sama anak. Nah, kadang kan orang tanya, berapa lama sih kita harus main sama anak? Aku tuh kerja gitu, suka merasa bersalah kalau ibu-ibu yang kerja gitu kan ya. Atau ayah-ayah gitu kayak, aduh nggak punya waktu. Sebetulnya tuh yang penting sehari benar-benar siapin waktu bersama anak bareng 10-15 menit aja satu hari, tapi betul-betul kita betul-betul kita nggak terdistraksi sama handphone, sama laptop, sama makan atau ya pokoknya sama kegiatan Sama apapun. kegiatan lain. Kita sediain aja waktu 15 menit aja. Benar-benar kita cuma sama anak tanpa apapun, tanpa kegiatan orang dewasa. Itu cukup sebetulnya. Asalkan, nah mainnya gini. Pertama, ada kontak mata kita sama anak. Kita emang benar-benar ngelihat anak kita gitu. Benar-benar kita ngelihat gitu. Kadang tuh anak ya, kita datang, cuma ngeliatin aja, disenyumin, dia udah senang ya nggak sih? Iya. Langsung senyum. Karena itu ada koneksi tersendiri ya dengan kontak mata itu ngebuat anak tuh ngerasa oh benar-benar diperhatiin gitu. Iya. Terus kadang kita cuma gini doang juga. Udah ngelihat, cuma kasih deh suara-suara yang lucu. Misalkan Kenara ya kayak terus mukanya tuh kayak kita lebay-lebayin gitu, lucu-lucuin. Nah, udah deh langsung happy, dia ketawa-ketawa. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi untuk bikin boleh anak jaim happy. Ya. Orang tua nah tuh gak boleh jaim, harus itu juga. all out. Itu juga mungkin di sini ada calon ibu, calon bapak, kayaknya ada nih calon bapak juga nih temenku yang join, yang dengerin, kayak biar anak happy tuh gampang banget. Yang penting kita ada, dan itu harus berani lucu-lucuan, lebay-lebayan sama Tapi anak. gimana nih, kan ada beberapa tipe orang yang kayak suami aku, si Babeh tuh kan orangnya lempeng sebenarnya. Tapi kayak jadi agak susah nih buat ekspresif kalau main sama anak. Nah itu kira-kira ada trik khusus nggak untuk gitu? Mungkin kalau misalkan kurang ekspresif ya, kalau lagi nih, misalkan ayah ibunya ekspresif, misalkan Laras ekspresif kan, terus misalkan suami kurang, ya kita mainnya bareng deh bertiga. Ibun aja yang coba-coba arahin, coba yuk kita ini misalkan senyum ya, kita pegang mulut mana mulut, Nara mana mulutnya gitu. Itu kan sambil juga nih kita main ya, mulutnya Nara mana nih, misalkan coba ya ditarik ke kiri, coba sama-sama semuanya, misalkan Ibun juga, Babeh juga, kayak gitu. Ya mau nggak mau kalau ada lagi kayak gitu kan pasti ikutan juga nggak sih? Kayak ya udah deh walaupun terpaksa gitu nggak sih? Ya kadang-kadang. Yang penting coba. Terus ke kanan, terus goyang-goyang ya walaupun agak kaku, ada coba kayak gitu malah ya anak ya udah bisa aja seneng kayak gitu. Itu. Jadi sebenarnya latihan juga ya. Kalau misalnya nggak dibiasain dan nggak mau dicoba dari awal juga pada akhirnya juga tetap kesulitan. Kalau kita mau coba dari awal, sebenarnya coba dulu deh. Kalau misalnya nggak dicoba kita nggak tahu, ya kan? Iya bener banget, iya. Terus udah tadi kan ada kontak mata, terus coba sesekali kasih ada humornya, karena kalau menurut penelitian ketika main anak tuh yang ada sisi humornya itu bakal meningkatkan happiness-nya dia. Nah, balik lagi kalau udah anak udah happy, dia bisa siap belajar, dia siap menerima apapun. Jadi itu kunci banget juga. Jadi kayak nggak usah malu-malu kalau sama anak, coba deh. Maksudnya kalau belum pernah coba dulu. Kalau udah coba, barangkali ketagihan. Karena gampang. Karena itu nggak cuman anak doang yang ngerasain emosi senangnya itu, meningkatkan hormon-hormon serotonin itu nggak cuman anak yang merasakan kan? Iya, orang tuanya juga. Kita lagi capek pulang kantor kayak cuma ya kita rasanya kita happy juga nggak sih kalau kayak gitu ngelihat anak juga ya. Terus anaknya ketawa, timbal balik, anaknya ketawa, kita ikut ketawa. Emosi kan ini ya, contagious. Menular gitu ya, senyum tuh menular. Nah dengan kayak gitu udah yang paling gampang. Nah lanjut juga, nah terus dan juga kalau lagi kayak gitu depan-depanan deh sama anak gitu, kayak hadap-hadapan gitu.
Karena dari penelitian juga kalau mainnya depan-depanan, hadap-hadapan, itu lebih menguatkan bonding juga dibanding samping-sampingan kayak gini misalkan. Mm-mm. Kayak kayak misalkan kalau nyamping kan gini, anaknya ngapain? Kan susah ya kayak gimana nih, gimana nih? Kayak Mm-mm. kalau lagi nyuapin anak kan katanya yang baik juga hadap-hadapan kan. Kalau samping-samping kan kayak susah, nggak kelihatan. Makanya kenapa kalau lagi makan juga penting untuk hadap-hadapan, itu bisa meningkatkan supaya kegiatannya juga makin menyenangkan karena ya gitu hadap-hadapan itu. Iya. Kayak gitu. Sekalian kontak mata itu tadi ya. Iya bener banget. Sekalian juga kontak matanya. Nah terus ya elah masa cuma ketawa-ketawa doang sama anak itu mah bentar juga udah bosan anaknya. Misalkan kayak gitu. Nah, Kayak kayak gimana masa tuh? cuma ketawa-ketawa doang. Kayak sebetulnya banyak apa ya mainan sederhana. Mungkin kadang kita lupa karena di dunia ini yang serba canggih tuh terlalu banyak mainan-mainan yang heboh. Kadang kita lupa yang paling simpel aja. Mm-mm. Kita tiduran aja rebahan, anaknya kan suka naik-naik ke kita. Mm-mm. Mm-mm. Terus main kuda-kudaan. Ya, Mm-mm. itu udah main kan. Itu satu ide nih, main Iya, kuda-kudaan sama anak. Mau iya. itu lagi tengkurap, lagi Gitu depan-depanan, lontang. pangku, terus udah kayak gitu kelitikin anaknya. Iya, Udah, itu juga udah ketawa-ketawa main. tuh. Ketawa-ketawa. Bisa lama gak sih anak kalau lagi main ketawa-ketawa kayak gitu? Bisa. Malah Ya kita yang kan? capek duluan kadang. Capek duluan kan Udah kayak kadang. Kayak, kasihan. iya, anakku tuh Afkar sama akinya suka main. Kayak cuma, apa ya, jatuh-jatuhin badan ke kasur, itu juga ketawa-ketawa kayak 10 Menurut menit dia ada lucu kali. banget kayaknya tuh ya. Iya. Maksudnya kayak Uh-uh. pemandangan yang kayak gak biasa kan. Iya bener banget pemandangan yang nggak biasa kan itu pertama. Terus bisa juga udah kayak gitu nyanyi bareng lah sama anak. Kayak Ibun juga suka sama Nara kan nih nyanyi bareng. Mm-mm. Nah yang paling simpel mungkin lupa juga main kalau anak udah agak lebih besar ya. Bisa kan main tepuk-tepuk itu loh. Mm-mm. Main tepuk-tepuk Nara mau ke Ibun. Ya tunggu ya nak. Nara Main main dulu sendiri sama dulu. Dikila. Iya, main tepuk-tepuk itu loh. Kita kan suka dulu pas kecil ya. Apa sih namanya yang kayak begini-begini? Mm-mm. Iya kan? Iya. Ya, itu juga bisa diajarin kalau anaknya udah Ya. agak lebih besar ya. Mm-mm. Ya kan, itu bisa juga. Jadi, sebetulnya mainan yang paling menyenangkan buat anak, yang paling gampang itu selain tubuh anaknya sendiri, tubuh orang Tubuh tuanya. orang tuanya. Kayak kita nggak perlu mainan yang fancy-fancy kadang. Mau beli silahkan, tapi misalkan, aduh nggak punya budget buat beliin anak, nggak usah sedih. Nih, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu tuh udah mainan buat anak. Rambut coba, Betul rambut banget. bisa diapain aja ya nggak ya? Mm-mm. Mungkin itu untuk pengingat aja kalau misalkan sampai lupa, harus ngapain aja sama anak, kita bisa pakai pakai apa namanya suara kita suara lagi badan kita untuk bisa main sama anak kayak gitu Mm-mm. sih. Betul Kalau banget. untuk main bareng gitu. Ya. Oke. Kayaknya bisa Mm-mm. lanjut nih ke yang selanjutnya. Yang pertama Yang yang ini tadi ya, anak main sendiri anak main juga sendiri. bisa. Iya. Nah, ada yang tanya juga ya nggak sih? Ada yang tanya Iya. juga deh kalau nggak salah gimana tipsnya supaya anak itu tahan main sendiri gitu. Oke. Atau kita bisa nyebut juga main sendiri independent play ya, dia main sendiri. Main sendiri itu apa namanya? Kadang kita main sendiri itu, gini deh, kadang orang tua tuh suka mikir main itu selalu harus bertujuan. Apa ya yang bisa distimulasi gitu nggak sih, kayak takut, Iya. kayak aduh apa nih yang bisa distimulasi motorik, sosial, emosi dan lain-lain. Udah Iya. pusing sendiri gitu mau ngasih anak mainan aja udah pusing sendiri. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Padahal kalau main itu sebetulnya ada yang namanya free play, sama ada emang yang mainnya terstruktur. Kalau misalkan free play itu yang tadi apa namanya bebas gitu, belajar tengkurap, belajar angkat kepala, ngikutin apa yang anak mau. Ketika main sendiri itu tuh emang adalah suatu kegiatan yang perlu dilatih. Ini nih yang aku mau tekanin, kalau independent play itu, bermain sendiri itu bukan hal yang buruk, bukan berarti kita mengabaikan anak, bukan berarti kita ngebiarin anak sendiri
apa ya, Nggak ya kita nggak ditemenin. perhatian, iya nggak ditemenin, bukan berarti kita orang tua yang jahat yang nggak Mm-mm. ngurus anak dengan kita membiarkan anak sendiri. Iya. Itu main sendiri itu adalah satu kemampuan atau skill yang perlu dan penting dimiliki oleh anak. Coba bayangin, kenapa? Karena kita bisa ngelatih anak untuk bisa kreatif. Kalau dari penelitian tuh dibilangnya anak yang bisa main sendiri itu anaknya tuh akan lebih kreatif dan juga berpikir kritis. Apalagi Iya. kita kan anaknya Dan nanti di problem solve juga ya. dan problem solving bener banget. Apalagi nanti bayangin sekarang kayak anak-anak yang umur 2 tahun kayak 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi dunia akan kayak gimana gitu ya. Pasti kan sekarang aja dunia udah serba cepat, butuh banget berpikir kritis, problem solving, jadi kreatif. Itu kan sesuatu yang apa ya, kemampuan-kemampuan yang bakal dibutuhin di era nanti ke depannya ketika anak-anak kita udah lebih dewasa, ya nggak sih? Iya, betul banget. Ya, nah salah satunya bisa semudah ngajarin mereka untuk bisa main sendiri. Karena coba bayangin kita kayak sekarang nih, mungkin ada anak remaja lagi kuliah, terus lockdown, nggak bisa kemana-mana. Kalau dia nggak kreatif, dia nggak biasa sendiri, nggak biasa, Jadinya bosen ya. jadinya bosan, bisa stres. Padahal kalau udah biasa dari dulu punya kesempatan untuk main sendiri, itu tuh bakalan melatih itu problem solving, kreativitas, dan lain-lain itu. Nah, gimana? Nah, bisa Ya kan? sebenarnya bisa dari umur berapa nih? Dan gimana caranya buat main sendiri? Nah, main sendiri tuh sebetulnya dari bayi udah bisa. Seperti yang kalau kita kayak tadi balik lagi ke perkembangan bermain anak, emang awal mulanya anak bisa main itu kan main sendiri. Iya, sebetulnya main secara badannya nature, itu iya, sendiri ya. secara nature naturalnya itu sebetulnya mereka bisa main sendiri. Kadang tapi kalau udah mulai 1 tahun, apa kita orang tua yang aduh masa nggak ditemenin sih gitu ya. Jadi selalu di guide setiap main. Kayak ini nak yang dipencet, ini nak yang ini selalu ada arahan. Itu kayak takutnya ketika besar kalau selalu diarahkan, mereka sebetulnya tahu apa jalan keluarnya, tapi nunggu kita untuk apa? Untuk kita arahin gitu loh. Masih. Padahal mereka padahal sebenarnya mereka tahu harus ngapain gitu. Makanya itu penting. Nah, pentingnya dari kapan? Dari bayi bisa. Bayi kan suka tummy time ya. Dari bayi kalau kita tummy time, dia belajar tengkurap, belajar angkat kepala, ya kan? Itu udah suatu main buat dia sambil ada mainan di depannya. Itu kan dia bisa tuh 10 menit. Ya, barangkali 3 menit buat sendirian kayak gitu. Nah, kalau yang khawatir, kalau bayi kadang masih suka didiemin. Tapi kalau yang udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang kita nggak tega gitu kan. Ada yang suka nggak tega ninggalinnya. Padahal pengen, karena kita butuh juga. Karena kita butuh juga kerja. Kayak aku, butuh juga sehari-hari masak. Butuh juga beres-beres. Nah, anakku iya, tentu perlu makanya ngajarin untuk main sendiri gitu. Gimana? Kalau sebelumnya ini dulu deh tanya, kalau Large, Nara suka nggak main sendiri? Suka, karena aku kan juga cuma sendiri di rumah. Maksudnya nggak ada yang bantuin kan. Ketika aku harus masak, ketika aku harus ngelakuin pekerjaan rumah terutama, itu biasanya aku biarin Nara main sendiri. Cuman akhirnya jadi lebih berantakan sih. Cuman akhirnya ya ada waktu untuk melakukan hal-hal lain juga. Iya. Yang Large rasain apa tuh? Waktu misalkan Nara akhirnya main sendiri. Sebenarnya jadi lebih leluasa sih. Karena aku ngebiarin dia main sendiri, tapi tetap ngeliatin kan. Jadi ngeliat kok dia asik banget ya main sendiri. Itu dia baca-baca buku sendiri. Kadang-kadang dia kayak ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh sendiri. Terus habis itu aku jadi agak lebih tenang karena bisa ngerjain itu lebih leluasa. Tapi kadang-kadang juga ada rasa khawatir. Rasa khawatirnya lebih ke tadi sih yang sempat aku mention di awal. Takut dia melakukan sesuatu yang kurang aman. Tapi aku nggak bisa langsung intervensi gitu. Gitu. Nah itu, jadi tipsnya nih supaya anak anteng sendiri, dan benar banget kan tadi Large langsung ngerasa kayaknya bisa ngelakuin hal lain gitu. Kan kayak bisa lebih, bahkan kadang cuma bisa duduk tenang lihat handphone ketika anak main sendiri, itu kan udah happy banget ya buat ibu-ibu, buat siapapun lah yang bersama anak ya. Nih ada yang bilang kalau Gara main sendiri tetap masih mau bolak-balik pamer ngeliatin apa yang dia lakuin ke aku. Oke. Jadi tetap kayak ya kita jadi tetap nggak anteng gimana ya. Oke nih. Bisa nih kita bahas.
memang itu kan aku bilang tadi butuh latihan ya, butuh latihan. Jadi ya step by step aja. Pertama, kita tadi Large takut nggak aman. Pertama kita harus bisa sediain ruang apa ataupun tempat yang dirasa aman untuk anak kita main. Nggak harus ruang apa playroom gitu, anak punya Khusus. playroom ya, atau misalkan harus di dalam playmat atau di dalam pagar main Fans. apapun ya, itu nggak perlu kayak gitu sebetulnya. Kadang aku nih lagi ngelatih Afkar juga sebenarnya. Kadang misalkan kita duduk di meja makan, buka laptop. Anak kita di bawah aja gitu ya, di bawah. Terus ya asal di bawah aja, asalkan nggak ada benda tajam, nggak ada yang pokoknya yang membahayakan untuk anak. Kita pastikan di tempat itu tuh nggak ada yang membahayakan untuk anak. Itu sebetulnya sudah jadi zona main buat mereka. Jadi jadi kita di entahlah kita misalkan mau di dapur sambil masak, yang penting anaknya ada di bawah kita, asal nggak deket pisau atau apa, ya udah itu bisa jadi satu area buat main buat mereka. Pertama itu tempatnya ya. Nah kedua, apa nih yang dimainin? Itu kan PR-nya. Apa nih yang dimainin? Mainannya apa gitu ya? Mainannya apa? Nah kita kadang juga harus jeli apa sebetulnya yang anak suka. Misalkan kadang kan emang anak tuh sukanya tuh bukan yang mainan. Kadang dia lebih tertarik sama hal-hal yang di luar mainan kayak panci atau apa. Mungkin daripada kita beli mainan yang mahal, kita beli aja tuh spatula tuh beli 2, satu buat kita masak, satu buat dia main. Benar. Satu buat dia main. Jadi ketika kita lagi masak, dia lihat kita terus pengen juga supaya dia bisa main sendiri, kita occupied mereka dengan apa namanya? Dengan mainan-mainan yang apa namanya? Yang mainan-mainan yang memang dia suka gitu. Nah, ketika dia main di bawah ya, itu kan mereka lagi main juga. Nah, itulah pentingnya kita juga apa namanya? Peka juga sama apa yang anak sukai. Nah, ini lagi kemana ya? Mohon maaf Iya. kepencet, Bu. Oh iya. jadi kita juga nggak senewan kayak, aduh jangan pegang itu, bunda mau masak pakai itu. Kadang kita senewan sendiri kan sama apa yang dia pengen. Ya udah kita sediain aja hal yang sama deh daripada kita beli mainan mahal-mahal, kita sediain juga deh apa yang emang mereka tertarik. Atau jadi kita nggak rebutan sama anak anteng, kita juga anteng. Nah itu salah satu yang bisa dicoba. Atau misalkan memang sediain mainan tapi nggak usah banyak-banyak, kayak kita sediain aja mainan-mainan, misalkan anaknya sediain aja kotak isinya mainan-mainan, terserah mau mainan yang emang udah dibeli atau kadang juga misalkan botol lotion ya kan, botol lotion lah, terus misalkan gelasnya dia, sendoknya dia, ada 5 sampai 6 benda objek aja di situ, dia bakalan coba aja dia bakalan occupied juga gitu pelan-pelan. Karena kadang kalau kita sedia, misalkan ya udah deh kamu main dulu dong di tempat mainannya banyak, itu kan mainan dia banyak, bingung, dia malah bingung, overwhelmed. Karena kayak kita kadang kalau dihadapkan dengan banyak pilihan kan kita pusing juga ya mau pilih yang mana. Semakin sedikit opsinya akan minim, akan nggak terlalu overwhelm anak, dia bisa pilih, ya udah dia bisa coba untuk main. Nah tapi yang harus juga jadi highlight adalah jangan ngeharapin anak bisa main sendirinya setengah jam gitu. Nggak mungkin. Kalau itu sih nggak mungkin. Bisa dimulai dari berapa lama sih? Iya, bisa dimulai kalau disesuaikan dengan usianya sebetulnya. Misalkan anak setahun, 12 bulan, 5 menit sampai 8 menit sampai 10 menit aja. Dia bisa tahan, itu udah bagus. Buat mereka tuh itu lama. Berkaitan juga sama rentang fokus ya? Iya benar. Ya kayak kita aja deh ngetik, kalau tanpa sadar kita tuh ngetik tuh paling 20 menit deh fokus. Habis itu pasti harus ngelakuin hal lain. Ya itulah, bayangin gimana anak yang 1 tahun, dia kan belajar main kan sesuatu yang bukan cuma hura-hura doang, dia belajar sesuatu juga sebetulnya. Jadi ya memang tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. 5 menit, 10 menit aja dia main sendiri itu udah lama dan udah oke banget kalau dicoba. Nah, misalkan ya kan, kayak gitu, itu sebetulnya untuk kalau waktu gitu. Gimana? Lagi ada tanggapan dulu mungkin lagi?
Mungkin coba ya. Ini ada yang ngasih pertanyaan, tapi di question card. Coba bisa nggak? Oh, Oh ini dia. Dari oh nih. kayaknya kepencet ya. Hmm, Mama Dara, kayaknya mm-mm. kepencet deh. Nggak ada Lanjut, pertanyaannya. Lanjut, lanjut, lanjut lanjut. independent play dulu kali ya. Lanjut Iya, iya boleh. independent play dulu kali ya. Tadi kan bisa dari umur berapa? Itu dari bayi udah bisa. Tadi ada yang tanya, maaf kalau udah belum dijawab, udah dibahas. Dari bayi udah bisa, dari dari sedini mungkin udah bisa. Nah, gimana cara cobanya? Step by step. Emang harus step by step. Memang harus step by step. Jadi misalkan pertamanya coba dengan anak kita lagi kita berada di satu ruangan yang sama anak. Goalnya kan pengen anak di tempat lain, kita di dapur. Misalkan goalnya itu ya. Kita Iya. cobalah dengan kita ada satu tempat yang sama di satu ruangan yang Di sama. dapur sama-sama berarti. Misalkan di dapur ya, ceritanya di dapur ya. Atau dimulainya dari di kamar deh, biar mereka di kamar, kita di dapur misalkan. Anak di dapur, kayak di kamar, kita udah set nih yang tadi aku bilang ya, disediain mainannya. Terus kamar kan sesuatu yang aman lah, dia pasti suka ke kamar ya. Suka ke kamar, jadi dia udah familiar, sediain mainannya. Kita coba temenin anak. Jadi kalau aku misalkan aku di kasur, anakku di lantai main. Jadi kita sama-sama di satu ruangan, tapi kita cuma liatin aja, nggak usah kita interupsi. Pertama dengan itu juga kan sebenarnya dia udah main sendiri, kita udah asik sendiri. Jujur, aku kayak gitu. Aku main handphone, dia main sendiri. Dia nggak lihat aku main handphone, dia tetap lagi asik. Dia tetap asik sama mainan sendiri. Ya udah kita sama-sama main kayak gitu. 5 menit, 10 menit aja. Udah selesai, kita samperin lah. Jangan lupa dipuji kayak, tadi seru banget Afkar main sendiri ya, main ini gitu. Bunda juga jadi bisa main deh tadi di situ. Pertamanya kayak gitu juga itu adalah sudah satu steps. Lama-lama kalau udah anak 2 tahun, 3 tahun, dia bakal udah bisa asik sendiri menggambar tuh sampai 15 menit, 20 menit tuh bakal udah bisa pelan-pelan. Asalkan step by step dan coba deh dijadiin itu sebagai rutinitas. Jadi dia nggak anggap itu kita ninggalin, tapi kayak nih misalkan udah selesai makan siang, kalau aku biasanya mencobanya itu ngebiarin After main sendiri tuh kalau nggak aku lagi masak sebelum jam 12 atau setelah makan. Jadi sebelum tidur siang. Jadi setelah udah beres makan terus kayak ya udah yuk kita main yuk kita main sendiri-sendiri yuk. After tuh main di situ. Bunda di kasur ya. Ya udah biarin aja. Atau kadang tanpa kita suruh sebetulnya dia kan udah akan tertarik ke suatu hal. Ya udah ketika dia lagi occupied sama satu hal itu, ya udah kita coba ya udah Afkar main dulu ya. Aku di sini ngapain gitu. Ya udah biarkan aja dia di situ. Dan yang terpenting adalah ibunya juga jangan jadi gemes sendiri. Anakku ngapain ya? Anakku ngapain ya? Gitu nggak sih? Itu kadang-kadang. Ya kan? Iya. Ya kayak kalau kitanya juga nggak tenang juga anaknya mungkin akan ya udah nggak tenang juga. Nggak tenang juga ya. Nggak tenang juga. Rasa nggak tenang ibunya. Jadi tapi awalnya berarti kita kasih tahu dulu ya. Kasih tahu dulu. Nara main ini yuk, Nara main sendiri ya, Ibun di sana gitu. Jadi kayak dia tahu kita tetap ada di jangkauan dia, tapi dia aman main sendiri. Gitu. Bener banget. Kayak tadi kan Mbak Mutia ya bilang Gara udah bisa, tapi masih suka ngasih lihat. Ya udah nggak apa-apa, praise aja apa yang dikasih. Oh iya, ya udah dia balik lagi. Karena nggak mungkin juga kalau anak yang 1-2 tahun ninggalinnya itu dalam waktu setengah jam itu nggak kayaknya agak sulit juga. Jadi 15 menit itu udah lama dan ketika kita udah jadi ibu-ibu 15 menit terasa kita bisa melakukan berbagai hal nggak sih? Iya, jadi udah cukup juga kayak gitu. Nah ini ada yang nanya nih, Yasmin. Dari Winda tentang independent play juga. Kalau lagi main sendiri tapi anaknya tuh kayaknya lagi ngoprek sesuatu tapi dia kesel sendiri. Terus ujungnya nangis. Terus kita tanya kenapa dia nggak bisa respon malah tambah nangis. Kira-kira solusinya gimana? Terutama kayaknya ini anaknya belum terlalu bisa bahasa yang verbal ya. Jadi dia bingung juga mau jelasin. Ntar aku baca dulu. Momennya pas main sendiri dia kesel terus ujungnya nangis terus kita tanya kenapa sayang tapi dia nggak respon gitu. Nah yang perlu diperhatikan juga ngebiarin melatih anak main sendiri bukan berarti ketika dia butuh bantuan
dia terlihat minta bantuan kita terus kita abaikan. Tentu saja kalau lagi kayak gitu kita datengin, apalagi nangis kan itu kayak bahasa anak minta tolong ya kadang, apalagi untuk anak-anak yang memang belum bisa verbal tuh bilang bunda tolong atau apa. Kadang-kadang anak yang udah bisa ngomong juga kalau lagi situasinya kaget, misalnya kita belum tahu kenapa, apa dia jatuh atau apa, pasti kan nangis responnya. Ya udah kita fast respon aja, datengin dia nangis. Kalau lagi nangis kita juga susah ya ngomong. Aku sih jujur kalau lagi nangis nggak bisa ngomong. Kayak ya udah kita yang penting ada. Kenapa ada mungkin sedih atau marah atau ada yang jatuh, ya udah tenang dulu ya, sini sama ibu dulu misalkan gitu. Entah digendong atau dipeluk, yang penting kita lihat aja, kita tenangkan dulu. Ketika dia udah lebih tenang, kalau anaknya memang belum bisa ngomong, ya agak sulit ya untuk kita untuk kita tahu penyebabnya. Setidaknya kita ada buat anak dan bilang kenapa, oh mungkin tadi ada yang jatuh atau apa, ya udah sini sama bunda, ya udah kita temenin aja lanjut mainnya. Karena kita juga nggak kalau sesuatu juga kita paksakan ya dia nggak akan belajar juga kan. Seperti tadi yang aku bilang, kalau udah happy baru dia bisa belajar sesuatu. Kalau dia itu udah misalkan chaos, udah nangis, ya udah jangan dibiarkan sendiri, tetap temenin, lanjut main bareng mungkin. Gitu sih mungkin. Dari Yasmin udah pemaparan tentang independent play atau masih ada lagi nih? Kalau enggak kita mau jawab-jawab. Iya, kita jawab-jawab kali ya. Oh, soalnya sama satu lagi deh. Iya. Sama satu lagi deh. Ketika kita mau ajarin anak untuk independent play, bukan berarti dalam satu hari tuh dia harus selalu independent play. Kita pastikan kalau kebutuhan dia untuk main sama kita juga sudah terpenuhi. Jadi dia tahu di hari itu, oh aku tuh bisa loh main sendiri, tapi aku juga tahu kapan aku bisa main sama ibu, kapan aku bisa main sama ayah, kapan aku bisa main sama ayah ibu, rame-rame gitu. Jadi kita tetap harus menyisipkan waktu, dan dia tahu semuanya kalau balance ya. Semuanya balance, ya benar banget. Gitu mungkin. Oke, boleh kalau mau lanjut ke tanya jawab selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang di question box aku sebelum IG live ini. Aku minum dulu dikit. Ini boleh kayaknya udah pemaparannya udah seru banget dari tadi nih. Jadi udah jam 4 loh ternyata. Udah mau jam 4. Iya, ini udah mau jam 4. Luar biasa kan? Nih, ada pertanyaan tentang ide bermain. Kita balik lagi ya. Gimana mengenalkan warna, ide bermain topiknya warna untuk anak 20 bulan. 20 bulan hampir 2 tahun ya. Iya. Nah, kalau itu bisa banyak hal. Kalau mau balik ke topik kita yang topik utamanya kan no ribet-ribet klub ya, kayak meditation. Bisa nggak sih mau ngajarin sesuatu yang ada tujuannya, tapi tetap nggak usah ribet-ribet? Bisa. Coba aja kalau bener-bener pakai barang yang ada di sekitar kita. Itu kan warnanya ada banyak. Ada berbagai warna ya di sekitar kita. Kalau memang punya mainan yang blocks atau apapun yang warnanya satu-satu, bisa dimulai dari situ. Cuma kenalin doang aja. Ini warna apa, dasarnya kan kayak gitu bisa. Lewat buku juga bisa. Lewat buku itu kan bukan sesuatu yang sulit ya. Maksudnya nggak harus kita siapin. Kita tinggal bareng-bareng aja sama anak. Tinggal buka aja. Kalau anaknya udah mulai kenal warna, bisa aja kita lagi santai-santai, misalkan ibunya capek pengen rebahan tapi waktunya main sama anak, kita rebahan aja terus misalkan Nara ya, nanti Nara coba tolong ambilin bola tuh yang warnanya bukan bola, misalkan tolong ambilin yang warnanya biru, tapi kita udah kita kan bisa sambil leyeh-leyeh aja gitu. Iya, benar. Sambil leyeh-leyeh aja, bahkan itu bisa untuk pengenalan benda di sekitar kita. Itu kan anak penting untuk menambah kosakatanya. Ya udah kita sambil rebahan, Nara tolong ambil bolanya, ntar dia bawa, ya kan dia udah happy, oh iya dipuji. Udah habis itu coba ambil sepatu gitu, terambil. Begitu juga dengan warna, bisa juga kalau mau gampang kayak gitu juga bisa. Kalau aku tipsnya ini nih. Kalau lagi kan suka juga, udah mulai nih. Kadang-kadang ini, buka aja kulkas. Nah, bener banget. Sayur-sayuran ya? Tempat sayur. Iya, bener. Berwarna-warni, buah-buahan berwarna-warni. Iya. Bisa kayak, tolong dong ambilin sayur yang warna
kuning misalnya, terus dia lihat Iya. jagung. Sekalian kan itu pengenalan warna, pengenalan Mm-mm. sayur mayur, nama Mm-mm. benda dan Mm-mm. lain-lain. Mm-mm. Dan dia bisa teksturnya juga, Iya ngerasain tekstur bener, ngerasain. jagung. Iya, iya bener banget. Iya betul. Jadi, Begitu. ya memang kita bisa pakai apa yang ada di sekitar kita aja, asalkan dan juga yang harus dipikirkan juga adalah wajar kalau misalkan main sama anak itu misalkan yang balik tadi ke independent play agak berantakan-berantakan. Kayak itu kayak suatu pilihan aja sih buat ibu-ibu mau anaknya yang gak berantakan tapi kita harus selalu intens banget sama anak atau kayak udah oke deh kita let go. Oke, berantakan aja sebentar nggak apa-apa asalkan aku bisa makan, asalkan aku bisa ngerjain sesuatu, aku bisa mandi atau apa gitu sih. Jadi itu memang kitanya juga harus latihan bersabar dan menerima kondisi lebih gitu sih. Kalau Legowo. terkait lebih legowo kalau ya berantakan ya udahlah yang penting aku makan Iya, dengan iya, iya. tenang misalkan kayak gitu. Gitu. Betul banget. Karena Oke, iya kebutuhan ibu juga kan harus terpenuhi. Kalau kita lapar, betul. cranky juga ya udah walaupun kita main sama anak terus-terusan seharian juga itu nggak akan berguna juga. Kan ibu juga perlu main kan Itu tadi. dia balik lagi orang dewasa juga perlu banget main. Benar banget. Nah, Iya. terus ada pertanyaan lagi nih. Mm-mm. Bentar, aku cek dulu ya. Permainan buat anak 1 sampai 2 tahunan yang mulai agresif. Oh, Mulai mulai agresif. pengen pukul-pukul mungkin ya, Iya, atau iya. Agak delay. Kesek-kesek nih lari. halo. Halo. Kesek-kesek nih lari. Sempat Halo. lost connection ya. Iya, Sekarang udah bisa. Oke. udah bisa sih Tadi kayaknya. tadi Yang aku udah agresif bacain ya? Iya, ya, ya. Yang saran udah mulai, permainan buat buat udah satu mulai sampai dua pukul. tahun. Oh, iya. Misalkan mau mulai pukul-pukul. Bisa coba dengan kalau mau pakai yang apa di sekitar kita, mungkin pakai bantal. Nah, itu aman ya Pukul, soalnya. iya aman kan? Pukul-pukulan aja pakai bantal. Walaupun misalkan kita takut itu saling melukai anak, tapi sebetulnya ada loh manfaatnya. Itu kan kita sebutnya rough and tumble play Iya. kalau di psikolognya. Sesuatu yang emang pakai fisik, butuh tenaga, tapi kadang anak butuh juga untuk nyalurin energi dia. Atau mungkin lempar bola, ayo lempar bola. Misalkan dia lempar-lempar bareng terus, ya udah kita sediain aja sesuatu yang memang bisa dilempar, Bisa lempar. aman, ke tembok, jangan ada barang pecah belah. Terus kita lempar aja. Ayo siapa yang paling kencang lemparnya? Pakai aja tuh apa namanya tuh bola atau misalkan kertas, sponge, iya bisa juga atau kertas dikeremek-keremek jadi bulat gitu Iya, kan bener. bisa juga ya kayak ya udah itu pukul-pukul itu lempar-lempar itu kan sesuatu yang mudah juga anak bisa menyalurkan energinya juga dan dia jadi tahu kapan dia boleh lempar karena udah 1 jam otomatis ya. Tadi iya otomatis kalau udah 1 jam. Lupa, kita keasikan banget nih. Lama banget ya 1 jam. Kayaknya udah. Iya. Tapi kayaknya tadi sempat ke save kok. Udah aku save ya? yang dan tadi lagi bahas ide permainan yang ini lempar-lempar ya. Iya, kalau anaknya agresif, iya betul banget bisa kayak gitu dengan kita sediain kita juga itu sekaligus mengajarkan anak kalau lempar-lempar itu boleh, tapi kalau lagi main kayak gini gitu. Kan kalau 2 tahun udah lumayan ya, udah lumayan bisa udah paham instruksi dan bisa lah ya dia menerima itu kalau 2 tahun. Kita bisa bilang kalau oke, boleh main, dia boleh lempar, tapi ketika main kayak gini, ya udah kita bisa bolehlah dia tuh lempar. Dia jadi tahu konteks kapan harus lempar. Energinya juga habis buat itu. Udah bisa kayak itu salah satunya. Halo. Gitu. Agak putus-putus nih. Banyak yang baru join nih, Di. Agak ini ya.